Nah, mengapa hanya Pak Jokowi yang dulu berani mengusungnya? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bagi masyarakat termasuk Begawan. Apakah teman-teman sepandangan dengan saya? Indonesia membutuhkan Pak Mahfud. Mahfud MD sah cawapres Ganjar bikin kubu sebelah ngeri dan gentar menuju Indonesia Emas, gaspol GoFood. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Nah, komitmen beliau untuk negara ini tidak pernah surut. Tahun 2014 beliau itu dukung Pak Prabowo. Enggak apa-apa. Tapi di tahun 2019 gantian mendukung Pak Jokowi. Nah, meski bakal sebagai calon wakil presiden, Pak Mahfud tahu. Apa yang membatalkannya itu tahu tuh, paham dia itu. Dan dengan penjelasan Pak Jokowi ke Pak Mahfud, respon Pak Mahfud ketika dijelaskan pembatalan langsung bilang, jika berada di posisi Pak Jokowi, beliau juga akan melakukan hal yang sama. Masuk sebagai Menko Polhukam pada periode kedua Pak Jokowi, yang beruntung bukan hanya pemerintah atau kabinetnya saja. Kita ini masyarakat, termasuk Begawan ini, rakyat Indonesia merasa bersyukur. Siapa menteri yang berani pasang badan membongkar banyak hal, kasus-kasus yang ada di Indonesia, kasus besar itu, yang bagi publik bisa dianggap kemustahilan. Sangat tidak mungkin, tapi bisa dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Nah coba, siapa yang ngejar-ngejar para pengemplang BLBI? Uangnya banyak itu, dikejar-kejar sama Pak Mahfud untuk mengembalikan duit itu ke pemerintah. Presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Yang penting diingat oleh koalisi perubahan, Pak Mahfud tidak tertarik dengan kalian semua. Jangan dikira tawaran duniawi bakal mengganggu dirinya. Di negara kita, memang sudah semakin sedikit orang-orang yang memiliki integritas sekuat Pak Mahfud. Rupanya koalisi perubahan itu pernah merayu Pak Mahfud jadi cawapresnya Pak Anies. Tapi tentu saja ditolak. Kita tahu kenapa Pak Mahfud menolak. Integritas dan dedikasi beliau jadi dasar. Tidak akan bakal mau bersama-sama berjuang dan memenangkan Pak Anies. Dulu Pak Mahfud memang seorang politisi, namun sekarang lebih banyak berposisi sebagai teknokrat. Dan setidaknya 4 tahun terakhir sebagai Menko Polhukam, kinerja Pak Mahfud sudah jelas banyak direspon masyarakat dengan positif. Secara matematis, jika mampu mengajak Pak Mahfud, bukan hanya elektabilitasnya yang akan terdongkrak, tapi penambahan suara juga akan terjadi secara signifikan. Teka-teki cawapres Ganjar Pranowo akhirnya terjawab. Nama Menko Polhukam Mahfud MD resmi diumumkan sebagai cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Pengumuman nama Mahfud MD disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober. Benar-benar duet yang pasti menang untuk Indonesia Emas. Inilah kalimat yang saya haturkan untuk menyambut deklarasi Ganjar Mahfud menjadi pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Meskipun memang beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa nama yang menjadi favorit dan cocok berpasangan dengan Ganjar. Dan akhirnya nama Mahfud MD lah yang kini sah diusung menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Mahfud MD bukan orang kemarin sore, bukan anak bawang dalam dunia politik. Pengalamannya lengkap dari A sampai Z, panjang seperti gerbong kereta api. Ia adalah salah satu pakar hukum tata negara yang kredibel. Jangan dibandingkan dengan Refli Harun yang juga pakar hukum tata negara, tapi beda jauh dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah menjadi dosen, pernah jadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polhukam, pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Duet Ganjar Mahfud, duet ini bakal menjadi duet maut, saling melengkapi, saling mendorong. Sosok Menko Polhukam satu ini dinilai mempunyai banyak kelebihan sehingga layak dijadikan cawapres Ganjar. Pertama,
Mahfud MD dapat mendongkrak elektoral Ganjar di Pilpres 2024 dari kalangan milenial. Saat ini, data pemilih milenial mencapai 61% dari total pemilih dan lebih dari 70% pemilih milenial melek digital dan memiliki akses untuk mencari track record orang yang akan mereka pilih. Sejauh ini, Mahfud MD menjadi sosok yang kuat bagi anak muda karena unggul di media sosial, komunikasi politik, kinerja, dan isu-isu. Saya kira dari aspek popularitas dan tren preferensi cukup tinggi. Mahfud MD memiliki magnet atau daya tarik yang kuat bagi pemilih mendatang yang menginginkan penegakan hukum dan pemberantasan kriminalitas, baik white collar crime atau blue collar crime. Meski secara usia bukan lagi milenial, namun Mahfud MD bisa masuk ke segmentasi itu tanpa khawatir dan tanpa polesan. Duduk persoalan hukum dan bisa memberikan solusi bagi problem yang selama ini menjadi pembicaraan anak muda. Kedua, Mahfud MD menjembatani Ganjar dengan para pemilih dari kalangan Nahdliyin. Apalagi PBNU sudah menegaskan jika NU tidak bermain politik, maka kesempatan Mahfud sangatlah terbuka lebar. Ketiga, aktifnya Mahfud MD di dunia digital membuatnya lebih mudah berkolaborasi dengan Ganjar yang selama ini juga aktif di dunia digital. Media sosial sebagai produk teknologi mampu menyampaikan banyak hal dengan cepat dan jangkauannya sangat luas. Mahfud MD sering bercuit tentang beberapa masalah hukum, satu kasus atau peristiwa terkini yang terjadi. Cuitannya mampu memberikan penerangan, penjelasan kepada halayak sehingga tahu tentang hukum tertentu. Keempat, Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang bersih, ahli hukum dan berani dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Peristiwa Mahfud MD dikeroyok oleh anggota DPR sempat viral karena Mahfud mampu membalikan keadaan bahkan membuat para anggota dewan panas dingin. Anggota dewan selama ini mempunyai image yang kurang baik. Banyak di antaranya yang melakukan korupsi, jarang hadir waktu sidang, mengantuk bahkan tidur ketika sidang dan lain sebagainya. Tapi ketika melakukan rapat dengar pendapat, mereka seolah menjadi seorang yang paling benar. Menyerang pihak yang datang seolah mereka pasti bersalah. Publik sering jengkel dengan hal ini, sehingga sosok Mahfud MD sering dijadikan panutan dalam proses penegakan hukum. Mantap bukan? Siap-siap saja bakal banyak yang kebakaran jenggot sampai merembes ke rambut kepala dan bulu ketiak. Sudah saatnya negara ini dipimpin oleh dua pemimpin yang benar-benar mumpuni, dua orang yang paham masalah negara dan berpengalaman. Jauh lebih baik ketimbang presiden yang cawapresnya cuma kayak maaf, hiasan saja. You know what I mean? Bagaimana menurut Anda? Bodo amat Projo usung Wowo, Ganjar malah asik nonton MotoGP Mandalika, pebalap internasional rebutan foto bareng Ganjar, riuh diteriaki presiden. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dukung siapa? Ya dukung saya. Bapak dukung siapa nih jagoannya Pak hari ini? Belum lihat nanti. Pak, cawapres sudah ada Pak? Cawapres sudah ada? Udah dong. Oh siapa Pak? Boleh dong Pak? Di-spill. Lagi ikut balapan. Siapa Pak? Ya itu lagi ikut balapan. Siapa Pak? Rahasianya Pak? Rahasia. Apa dong Pak? Rahasia kok diomongin. Beran mau kirain ikut merapat ke ini Pak Prabowo gimana Pak? Ikut balapan aja dulu. Seorang pemimpin sejati tahu berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa menghantarnya menjadi pemimpin. Dia tidak akan menjadi malin kundang. Rasa terima kasih itu dibalas dengan bekerja sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat, bukan melindungi kepentingan pribadi, keluarga, dan oligarki bisnisnya. Jadi kesimpulan saya sobat, pemimpin sejati yang memiliki nyali itu adalah Ganjar Pranowo. Ganjar memiliki nyali untuk bertarung menjadi presiden meskipun nantinya tidak didukung Presiden Jokowi. Nyali Ganjar tidak surut karena Ganjar tahu rakyat berada di belakangnya. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, bukan Vox Rex, Vox Dei, suara penguasa adalah suara Tuhan. Relawan Jokowi, Projo, secara resmi melakukan deklarasi mendukung baca pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua Umum Gerindra itu dinilai sebagai pemimpin yang sesuai arahan Presiden Jokowi. Rombongan relawan Projo mendatangi rumah Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Sabtu 14 Oktober. Ketua Umum Projo, Budi Ari, menyatakan dukungan secara langsung untuk Prabowo sebagai Capres Pemilu 2024 dalam acara deklarasi tersebut. Namun sehari setelahnya, Ganjar melakukan kegiatan menonton balapan MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok. Melihat adanya Ganjar, penonton pun langsung bersorak, "Ganjar Presiden!" Peristiwa itu terjadi setibanya Ganjar di sirkuit Mandalika. Seperti dilansir Detik Bali, Minggu 15 Oktober siang. Saat itu, banyak sekali penonton yang mendekati dan mengerubungi Ganjar untuk berebutan meminta foto bersama. Mantan Gubernur Jateng itu lantas naik ke tribun Grandstand A. Di sana, Ganjar diserbu para penonton untuk berfoto dan bersalaman sembari menunggu berlangsungnya start MotoGP Mandalika. Politikus PDIP itu duduk di sebelah Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, TPNGP, Tuan Guru Bajang atau TGB, Muhammad Zainul Majdi. Hadir pula istri TGB, Erika, serta putra mereka bernama Rifki Farabi. Begitu balapan dimulai, Ganjar terlihat ikut bertepuk tangan bersama dengan penonton yang hadir. Ia terlihat beberapa kali memenuhi permintaan penonton yang ingin bersuah foto. Waduh, Projo yang melakukan deklarasi terhadap Prabowo Subianto, kok Ganjar yang diserbu rakyat dan diteriaki presiden. Ini bukti rakyat tak bisa dibodohi dan ditipu dengan projo palsu. Uang memang bisa membeli apa saja yang Prabowo mau, kecuali hati nurani rakyat, prinsip dan hak rakyat. Rakyat akan tetap bersama Ganjar Pranowo. Manuver Prabowo yang mau membelokkan suara Projo dengan dalih Jokowi akan mendukung Prabowo, tapi itu semua langsung dibantah oleh rakyat. Rakyat sudah cerdas, rakyat akan tetap tegak lurus mendukung Ganjar. MotoGP Mandalika sebagai saksi sejarah, di mana seorang pemimpin Indonesia di tahun depan, Ganjar Pranowo, sedang menikmati sirkuit MotoGP dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan di posisi sebagai presiden. Ganjar terlihat jauh dari gaya ngebos dan sok berkuasa, tapi lebih terlihat humble yang bisa dekat dengan siapa saja meskipun beliau pernah menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah dan kini menjadi capres. Ganjar ini kan juga asyik, gak banyak capres bisa asyik kayak Ganjar, khususnya ketika berinteraksi dengan wong cilik dari berbagai kelompok usia. Saya bayangkan semisal bisa duduk ngopi bareng Ganjar sambil ngobrol-ngobrol, pasti waktu akan cepat berlalu tanpa terasa karena saking asyiknya. Terlihat saat ia menonton di Mandalika MotoGP, Ganjar ini pembawaannya santai. Ada loh pemimpin yang gak bisa santai, alias bawaannya serius mulu. Beda sama Ganjar yang terbilang bisa santai, baik saat berinteraksi dengan masyarakat, anak buah, atau ketika menikmati balapan MotoGP bersama dengan para penonton lainnya. Selain itu, Ganjar tidak menakutkan. Ganjar bisa dekat dengan anak kecil, mulai dari bayi sampai anak usia SD yang bisa mengenali apakah sosok pemimpin yang didekatnya itu menakutkan atau bikin nyaman. Bahkan Ganjar juga capres yang tulus. Itulah yang dibilang salah seorang terdekatnya yang sudah ikut Ganjar 10 tahun. Bahkan Ganjar juga capres yang tulus. Itulah yang dibilang salah seorang terdekatnya yang sudah ikut Ganjar 10 tahun. Ketulusan yang tidak akan pernah bisa ditiru politisi licik, oportunis, dan bermuka badak seperti sosok yang diono itu. Maka dari itu Ganjar dipandang sebagai sosok yang paling tepat jika saat ini hanya ada 3 calon itu yang akan disodorkan untuk dipilih di Pilpres 2024 nanti. Bagaimana menurut Anda?